yang mulia, sebelum kita memulai persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dengan nomor perkara 123G tahun 2022. Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada panitera silakan panggil para pihak. Sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis. Panggilan nomor perkara 123G 2022 PA Tulang Bawang Tengah atas nama Hani Dinda binti Musani bersama kuasa hukumnya melawan Abdul Rasid bin Waliuddin bersama kuasa hukumnya untuk memasuki ruang sidang. Oke, silakan duduk, saudara penggugat, kuasa hukum penggugat. Silakan duduk, saudara penggugat dan kuasa hukum penggugat. Gimana kabar saudara penggugat? Sehat, Pak. Dengan siapa namanya ini? Hani Dinda. Ya. Hani Dinda binti Musani, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga. Gimana Bu kabarnya Bu? Sehat, Pak. Sehat? Ya. Nampak pucat ini muka ibu. Jangan tegang-tegang Bu ya. Ya. Siap untuk mengikuti persidangan Bu pada hari ini? Siap. Siap. Kuasa hukum penggugat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Sehat, alhamdulillah. Siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Oke. Silakan maju ke depan untuk pemeriksaan administrasi dalam beracara. Ini KTA-nya kita lihat. Masih berlaku. Masih bisa. Ini berita acara sumpahnya. Kuasa khusus. Oke, Kak. Oke, terima kasih. Sekarang duduk saudara kuasa hukum. Saudara tergugat, bagaimana kabarnya? Sehat yang mulia. Siap untuk mengikuti persidangan, Pak? Siap. Nah, ini dengan Bapak Abdul Rasid ya, Ya. Waliuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. Untuk kuasa hukum tergugat, bagaimana kabarnya, Pak? Sehat yang mulia. Sehat. Sehat. Siap untuk mengikuti persidangan, Pak? Siap yang mulia. Siap. Silakan Pak maju ke depan untuk kami periksa dalam administrasi beracaranya. Ya, sudah laku ya. Surat berita acara sumpah, surat puasa. Terima kasih. Silakan dulu. Ibu Hani Dinda sebagai penggugat ini mau ngapain Bu siang-siang datang ke pengadilan bersama kuasa hukum lagi? Saya kesini untuk menggugat cerai suami saya, Pak. Menggugat suami. Iya, Yang mana suaminya Bu? itu Pak. Yang ini, Ya. bukan yang itu ya? Bukan. Oke, jangan sampai nanti salah pihak ini Bu. Emang ada masalah apa Bu kalau mau mencerai suaminya? Ada masalah rumah tangga, Pak. Khususnya kayak dia kasar sama saya, terus suka main judi ayam, mabuk-mabukan, apalagi itu dia suka main perempuan di belakang saya. Oke, saudara tergugat, bagaimana ini Pak? Istri Anda ini mengajukan gugatan ke pengadilan. Bapak mau cerai dengan istrinya? Tidak mau, Pak. Tuh, bapaknya nggak mau bercerai Bu. Jangan buru-burulah membawa permasalahan rumah tangga itu ke pengadilan. Memang pengadilan itu menjadi solusi, cuman jangan terburu-buru Bu. Ini umur pernikahan Ibu masih baru berumur 4 tahun, masih terlalu muda Bu. Pernikahan 4 tahun itu wajarlah kalau digoncang suatu permasalahan dalam rumah tangga, itu wajar. Jadi setiap permasalahan itu diselesaikan baik-baik, musyawarah keluarga, ya Bu ya, ya Pak ya. Iya. Jadi gini Pak ya, walaupun bukannya saya bermaksud membenarkan tuduhan istri Anda, walaupun ini tuduhan ini mengarah ke Bapak, jadikanlah
ini sebagai momentum peringatan kepada Bapak supaya apa? Supaya Bapak itu lebih quality time-nya itu untuk keluarga. Ini pasti ya Pak, istri Anda ke pengadilan ini pasti karena kurangnya perhatian dari saudara. Ini istri Anda mengajukan gugatan ini pasti karena apa? Miskomunikasi. Ya Bu ya. Jadi ya Bu ya, pikir-pikir dulu lah, jangan terburu-buru. Nanti akibat perceraian ini anak yang menanggung, kasihan. Ini anaknya sudah umur 4 tahun, 3 tahun ya. Cabut dulu Bu ya perkaranya Bu ya. Iya Pak. Tidak. Gimana? Hakim anggota itu ingin memberikan nasihat? Ya, silakan. Ibu Hani, ya, sambut aja ya Bu perkaranya ya Bu ya. Tidak Bu. Nanti Ibu menyesal loh. Saya udah niatnya berbulan kok untuk bicara dengan suami saya. Bener-bener udah bulan gak bisa dibuka Iya. ya. Gimana ini Pak Rosid? Istrinya gak mau sambut. Ya, saya tetap nggak mau cerai. Misalkan nanti Ibu Hani ini dinasehati sama hakim-hakim di sini, ternyata beliau ini berubah pikiran mau mencabut gugatannya. Bapak siap nggak untuk merubah sikap Bapak, perilaku Bapak yang nggak disukai sama Ibu Hani ini? Siap. Siap Pak, bener-bener siap. 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 Ibu Hani itu Pak Rosidnya udah siap mau berubah. Maafkan ya Bu ya. Kalau maafkan Bu, tapi untuk mencabut gugatan saya nggak mau, tetap ingin bercerai dengan suami saya. Ibu nggak takut nyesel Bu? Lebih baik diputuskan sekarang Bu daripada nanti berlarut-larut kan, takutnya nanti berpengaruh sama anak saya kan, anak saya kan masih umur 3 tahun, takutnya berdampak oleh perilakunya dia nanti kemudian hari ngikutin perilaku orang tuanya, khususnya ayahnya itu yang suka mabuk-mabukan, judi ayam. Justru itu Ibu masih umur 3 tahun. Anak Ibu tuh butuh perhatian dari Ibu, dari Bapak. Nggak cuma salah satu pihak aja Bu, dua-duanya butuh dia itu Bu. Dia itu butuh emang uang butuh, tapi kasih sayang dia juga butuh Bu. Kalau Bu pikirkan lagi untuk Rafa, masa depan Rafa ini gimana Ibu? Kalau saya ingin tetap bercerai. Oke, terima kasih. Hakim anggota 1 ingin menasihati. Oke, silakan. Ibu Hani, Ya Bu. dalam pernikahan, dalam rumah tangga itu wajar kalau dibincang suatu permasalahan. Apalagi usia pernikahannya baru 4 tahun. Sedangkan di 5 tahun pertama pernikahan itu memang biasanya tuh ada problem-problem yang besar Ibu. Ini harus dilewati, dihadapi bareng-bareng ya Pak ya. Pak Rosid ya, dari Pak Rosid sudah bersedia untuk merubah yang tidak berkenan di hati istrinya ya Pak ya. Iya. Masih sayang sama istrinya? Masih cinta? Masih Ibu. Suaminya masih cinta sama istrinya, sama Ibu. Kalau saya sih udah nggak ada rasa sih sama suami. Udah nggak ada rasa, udah sakit hati gitu ya. Dari dia mengusir saya 6 bulan yang lalu udah tidak ada rasa. Diusir. Benar Bapak? Tidak benar. Tidak benar. Ini hanya miskomunikasi saja Bapak, Ibu. Pasti ada jalan keluarnya. Dimaksimalkan lagi perdamaiannya. Apalagi anaknya masih umur 3 tahun, masih sangat butuh kasih sayang oleh orang tuanya. Gak cuma ibu, gak cuma bapak, tapi kedua-duanya. Nanti akan berpengaruh kalau orang tuanya bercerai, itu akan berpengaruh pada psikis anaknya. Terus masalah mengasuh anak ini gak usah diperebutkan, diasuh bareng-bareng ya Bu ya. Gak usah diperebutkan ya Pak ya, diasuh bareng-bareng. Gimana caranya ya? Jangan bercerai, dicabut saja gugatannya ya Bu ya. Saya sih gak mau memperebutkan anak saya Bu, cuma dari 6 bulan yang lalu saya diusir dari rumah, saya nggak diperbolehkan menengok anak saya. Jadi yang tidak memperbolehkan siapa? Ya dari pihak mertua saya. Mertuanya. Yang masuk mertuanya. Orang tua Bapak Rosid yang masuk. Iya, karena kan dari pagi sampai sore saya Kerja. Oh iya, full ya Pak ya seharian. Baik. Ini masih bisa dikomunikasikan lagi. Dirundingin keluarga besar. Ya Bu, dicabut saja gugatannya? Tidak sih Bu, saya tetap ingin. Sudah teguh pendirian ya? Iya, betul. Ini Bu Hani Indah ya. Jadi gini Bu ya, umur pernikahan Ibu yang baru 4 tahun ini ya.
wajarlah kalau ada suatu permasalahan. Kalau memang di rumah ibu itu merasa ada tikus atau hama, yaitu yang dibakar dan dimusnahkan, itu tikusnya, bukan rumahnya. Begitupun dalam permasalahan rumah tangga kalian berdua ini. Kalau ada permasalahan itu, ya diselesaikan dengan baik-baik. Dicarikan solusi, bukan mementingkan ego masing-masing. Cobalah pikirkan ke depan, masa depan anak ini. Kami di sini majelis hakim ini ya, kalau masalah memutus perceraian itu mudah Pak Bu. Tapi yang kami pikirkan itu masa depan anak-anak. Karena apa? Anak itu korban dari perceraian. Ya, kasihan. Apalagi ya Bu ya, ini udah mau lebaran loh. Nanti kalau lebaran, ibu menyandang status janda, bapak menyandang status duda, malu loh nanti. Ya, cobalah untuk komunikasi, membangun komunikasi kembali. Ini hanya miskomunikasi nih Pak. Cobalah Bapak ya, rubah lingkungan pertemanan Bapak. Yang tadinya di sabun ayam, oke lah nggak sabun ayam, hanya melihat tanding ayam atau adu ayam. Pokoknya Bapak rubah tempat tongkrongan Bapak. Alihkan ke majelis ilmu, perbanyak zikir, ya Pak ya. Tuh, berubah Pak ya. Keluar dari sini benar mau berubah Pak ya. Nah nanti tunjukkan Pak itikat berubah Bapak itu kepada istri Anda, yakinkan. Dan jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena yang membolak-balikan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu ya, Bapak Abdul Rosid ini sudah menyadari kesalahan dan mau berubah. Maafkan aku ya. Allah saja Maha Pengampun loh Bu. Ghafur ya. Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Masa kita sebagai manusia mementingkan ego sih Bu? Cabut dulu gugatannya ya, jangan terburu-buru. Tidak suka suaminya dicerai. Baiklah, majelis sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk berdamai, akan tetapi belum berhasil. Berdasarkan, jadi Bu ya, Bapak ya, berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan, itu bahwa ya, pada hari sidang yang dihadiri oleh para pihak wajib untuk menempuh mediasi. Jadi Ibu nanti setelah keluar dari Ibu dan Bapak setelah keluar dari persidangan ini jangan pulang dulu, nanti mengikuti proses mediasi, ya Bu ya. Nah, mediasi di sini nanti akan dipimpin oleh mediator yang sifatnya netral. Nah, ini kalau hakim mediator itu bisa dipilih dari dalam atau dari luar pengadilan. Kalau dari luar pengadilan, maka para pihak yang akan menanggung biayanya. Cuma kalau dari dalam itu dari pengadilan yang menanggung, ya Bu ya. Jadi saya tawarkan Ibu Hani ini mau memilih hakim mediator dari luar atau dari dalam pengadilan? Dari dalam Pak. Dari dalam pengadilan. Ya. Kuasa hukum penggugat setuju dengan kliennya? Setuju yang mulia. Saudara tergugat, Bapak Rosid ini istri Anda ini memilih hakim mediator dari dalam pengadilan. Gimana Pak? Setuju? Setuju. Kuasa hukum tergugat keberatan? Tidak ya mulia. Ya, baiklah. Nah, kebetulan sini hakim mediator kami itu satu ada yang sedang keluar kota, yang tersisa hanya Bapak Wahyu Satya SHMH. Jadi hakim mediatornya yang akan membimbing proses mediasi kalian berdua adalah Bapak Wahyu Satya SH. Bapak mengerti? Oke, sekarang harap penggugat dan tergugat untuk maju ke depan untuk menandatangani pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi. Silakan penggugat. Sidang akan kami tunda selama 2 minggu ke depan dalam agenda pembacaan hasil laporan mediasi. Sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada tanggal 22 Februari tahun 2022 dan diperintahkan kepada penggugat dan kuasa hukumnya serta tergugat bersama kuasa hukumnya untuk hadir kembali ke persidangan tanpa dipanggil lagi karena panggilan di dalam persidangan merupakan panggilan sah dan resmi. Demikian sidang ditunda. Dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, sidang selesai dan
Siap. Mukanya nggak kelihatan. Baik Bapak Ibu, selamat datang di ruang mediasi kami Pengadilan Agama Tulang Menengah. Ya, sebelum kita lanjut ke mediasi, di sini saya sebagai mediator ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim untuk memimpin jalannya mediasi pada siang hari ini. Ya, sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Wahyu Satya Esa sebagai mediator. Baik, untuk Bapak silakan perkenalkan dirinya. Dengan Bapak Saya siapa? Bapak Abdul Rosid, umurnya umur 35 tahun. Dengan Ibu siapa? Bagi Dinda Pak. Bani Dinda, umur Ibu 35 tahun. Baik, sebelum kita lanjut ke proses mediasi, dalam mediasi ini ada aturannya ya, Bapak Ibu. Di sini saya akan tawarkan ya dengan Bapak Ibu dalam masalah mediasi ya. Saya akan menawarkan untuk Ibu ya. Kita sepakati bersama saja ya aturannya ini agar dapat berjalan dengan lancar nantinya ya. Jadi kalau udah disepakati bersama, ya kita ikuti aturan tersebut ya. Saya dipandu Bapak Ibu. Baik, mungkin dari Ibu ada yang bisa dilakukan untuk aturan mediasi. Kalau saya tidak menggunakan bahasa kasar. Tidak menggunakan bahasa kasar, saya tulis ya. Ya. Baik, ada lagi Bu? Tidak memotong pembicaraan Pak. Tidak mau pembicaraan. Ada lagi? Sudah cukup. Cukup. Baik, dari Bapak mungkin ada? Cukup. Baik. Mungkin akan saya tambahkan ya, Bu Bapak. Tidak boleh memotong pembicaraan ya. Apabila Ibu bicara, Bapak tidak boleh memotong ya. Itu sebaliknya. Jika nanti Bapak berbicara, Ibu tidak boleh memotong pembicaraannya. Baik, bisa dipahami Bu? Bisa. Kita sepakati bersama ya 3 peraturan ini. Apabila nanti dalam proses mediasi ya Bapak Ibu dilanggar ya aturan itu, nanti itu ada yang namanya kaukus ya Bapak Ibu. Kaukus itu apa namanya, pembicaraan ya saya dengan Ibu ya, itu empat mata ya, interaksi saya dengan Ibu, begitu nanti sebaliknya gantian dengan Bapak. Jadi pahami ya Bapak Ibu. Baik, di sini mediasi itu merupakan penyelesaian sengketa ya, masalah Ibu dan Bapak dengan perundingan dan dibantu dengan saya sebagai mediator. Baik, bisa kita mulai Ibu? Bisa. Ibu Hani dan Bapak Rosid ya, sudah berapa lama menikah? 4 tahun Pak. 4 tahun ya, 4 tahun. Sebenarnya inti permasalahan rumah tangga Ibu ini apa? Saya nggak suka dengan perilaku dia Pak, karena suami saya sekarang ini suka main judi ayam, mabuk-mabukan, sama main perempuan di belakang saya. Terus ya tutur katanya sekarang pun kasar dengan saya. Kasar dengan Ibu? Iya, berani menampar Pak sekali. Itu sudah Ibu pastikan Sudah Pak. yang perempuan itu tadi benar? Iya Pak, orang kalau dia di rumah itu bukannya mainan sama anak, itu malah teleponan sama Kamu nih gak Bapak. usah ada-ada. Bapak, tidak dulu ya. Kita sudah sepakat tadi di awal ya. Kita sudah membuat peraturan ya. Kita sudah sepakat di awal, tidak boleh memotong pembicaraan. Bisa dipahami Bapak? Ya, baik Ibu. ya itu Pak yang buat saya sekarang ini sampai di sini itu karena saya nggak betah dengan suami saya itu. Apalagi saya kan diusir dari rumah dan tidak diperbolehkan untuk menengok anak saya oleh mertua saya. Jadi saya kesini untuk menggugat cerai suami saya dan mengambil hak asuh anak saya Pak. Ibu, Bapak, bagaimana ini Pak? Istrinya ini ingin membuat cerai karena Bapak ini suka melakukan keras, berkata kasar dengan Ibu. Benar itu Pak? Tidak semuanya benar. Tidak semuanya benar Bu ya. Jadi yang benar yang mana nih Pak? Ya kalau Kata kasar. kata kasar sih enggak Pak. Ya ayam sama ayam tadi. Saya kan hobinya di ayam, jadi ya saya sering makan ayam. Itu yang perempuan lain itu katanya Itu staff ada. saya itu Pak. Itu hanya staff, tidak lebih Pak ya. Dia ini ngada-ngada aja Pak. Tapi teleponan tiap malam loh Pak. Malam. Itu tenang ya,
terima Ibu, kayak iya. gitu, Pak. Tenang, nanti ada saatnya ibu bicara pembelaan ada saatnya untuk ibu ya. Amin. Ya. Jadi solusinya ya rumah tangga bapak ibu ini kurang komunikasi. Ya. Jadi lagi komunikasinya dengan baik ya bapak ibu saling mengerti memahami satu sama lain. Ya mungkin itu sifat apa ya sayangnya istri bapak ya cemburu ya wajar lah kalau cemburu istrinya cemburunya berlebihan mungkin bapak berkomunikasi dengan stafnya itu di luar jam kerja itu berlebihan pak ya. Tidak, Pak. Tidak berlebihan, emang dasar istri saya aja yang keterlaluan, Pak. Jadi tidak berlebihan Berlebihan dia. ya itu kan tanda sayang pak. Ya kenemenan, Pak, itu. Ya itulah Pak yang saya nggak betah sama sikap dia itu, Pak. Orang saya cuma Baik-baik, Bapak. biasa aja mah kayak gitu. Baik bapak ibu tenang kalau seperti ini tidak kondusif seperti yang saya katakan di awal ya kita akan lakukan kaukus ya bapak ibu ya mungkin dengan kita melakukannya kaukus mungkin akan lebih kondusif ya. Baik, Pak. Baik mungkin lebih baik kita akan lakukan kaukus saja ya. Baik boleh ibu dulu yang berbicara nanti bapak boleh bicara di luar silakan Pak. Baik ibu jadi saya sebagai mediator hanya bisa memberi saran nasihat ya untuk ibu ya itu tadi seperti kata bapak itu hanya stafnya saja tidak lebih ya. Tapi Pak kalau kita tuh yang nggak harus tiap malam dan panggil-panggilan sayang gitu ya Pak maksud saya ini, Pak. Cukuplah untuk di kantor saja untuk kerjaan kantor, untuk di rumah ya tolong perhatikan anak dan istrinya. Nggak pulang kerja, cuma ganti baju, numpang makan, keluar lagi bawa ayam kayak gitu Pak. Kan kasihan anak saya ke depannya. Ya mungkin ibu kurang perhatian sama suaminya. Saya juga perhatian apa loh Pak, apalagi sarapan udah saya siapin, kopi sudah ada. Dia kan pulangnya sore Pak, jadi ya sore itu maksud saya buat untuk anaknya itu loh, tapi anaknya kayak gitu malah. Jadi maafkanlah bapaknya ya kasih kesempatan sekali lagi siapa tahu dengan datangnya di persidangan teguran jadi sebuah teguran untuk suami ibu mungkin dapat berubah di depannya ibu ya kesempatan sekali lagi bu ya. Oh maafkan Pak, tapi untuk kembali lagi dengan dia saya tidak bisa berjaya. Di sini ibu menggugat perkara aduan juga bu ya. Iya Pak. Nah, ini kenapa kok diperbukan anaknya lebih baik diasuh aja bareng-bareng ya. Sebenarnya saya tidak memperbukan Pak, berhubung saya diusir dan saat saya menemui anaknya mertua saya ini tidak diperbolehkan. Dan maksud saya ini makanya saya menggugat cerai dan mengambil hak asuh anak saya karena saya tidak diperbolehkan untuk menemui anak saya. Ibu tetap kekeh ya bulan Iya Pak, tetap ingin bercerai dengan dia. cerai. Suaminya Baik, Pak. boleh tunggu di luar. Baik bapak silakan. Tadi ibunya tetap sudah punya gugatannya cerai bapak. Ya mungkin saya bantu pak ya. Mungkin dengan bapak berjanji ya saya tulis di sini nanti dengan janjinya bapak itu dapat perkaranya ya pak ya. Tapi bapak janji tidak mengulangi kesalahan lagi ya. Iya, Pak. Tidak berkata kasar pak ya. Iya. Ya kemudian tidak memabukkan lagi. Ya. Ya, kemudian soal perempuan lain itu yang tadi bapak katanya staff ya untuk komunikasinya di luar jam kerja dikurangi pak ya, Ya. banyakin waktu untuk istrinya ya pak ya. Oke, baik. Sudah saya catat janjinya mungkin dengan ini mudah-mudahan istri bapak dapat luluh hatinya dan dapat mencabut perkaranya. Ya. Boleh dipanggil istrinya. Baik, silakan dulu Pak Ibu. Baik, Ibu di sini suami Ibu sudah berjanji
Dan untuk perempuan tadi yang kata ibu tadi itu hanyalah staf, tidak lebih ya. Dan bapak sudah berjanji tidak akan berkomunikasi lebih di luar jam kerja, ya, ibu. Ini bapak sudah berjanji nih, maafkan ya. Tidak, Pak. Cabut perkaranya, kasihan bapaknya ini. Saya untuk maafkan Pak. Kalau dicabut, saya tidak akan mencabut. Ini hanya miskomunikasi saja bapak dengan ibu. Mungkin bapak penjelasannya kurang terhadap perempuan tadi pak ya. Mungkin ibu kurang mendengarkan penjelasan dari bapak bahwasanya itu hanya staf tidak lebih. Ya bu ya. Kemudian untuk yang suka berkata kasar bapaknya itu coba dibilangin baik-baik. Ibu juga jangan berkata kasar ya. Turunin egonya ibu ya. Mungkin bapaknya lagi posisi lagi capek pulang dari kerja ya bu ya. Saya sih sudah sabar Pak ngadepin suami saya. Tapi yang perilakunya itu loh Pak, dimaafkan sekali dua kali tetap begitu. Jadi saya udah capek lah Pak. Jadi perempuan itu udah asal ada ngomong udah mentok sabarnya untuk menghadapi dia. Jadi saya tetap dengan juga dan saya pun tetap cerai. Keluarga bagaimana? Ya Sudah keluarga pernah saya menyampaikan? sudah. Berhasil? Ya berhasil Pak, dia berjanjinya ya akan berubah seperti ini. Cuma kemudian hari itu ya tetap dilakukan lagi. Itu kan dengan keluarga, mungkin dengan majelis hakim, dengan dibantu mediator, mungkin bapaknya tidak akan mengulanginya lagi. Ya, cabut ya bu ya? Tidak Pak. Tidak. Mungkin mediasi saya cukupkan ya sampai di sini karena tidak ada titik temu, tidak ada kesepakatan, ya dapat dikatakan mediasinya belum berhasil. Ya, bapak jangan kecil hati, masih ada waktu untuk menurunkan hatinya istrinya bapak ini ya sebelum hakim ketok palu. Ya, bapak ya. Mungkin hanya itu saja proses mediasi pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum meninggalkan ruang mediasi, Bapak kata ya. Jadi, Bapak, silakan. Baik, mediator. Baik, mediasi pada ini selesai. Boleh meninggalkan ruangan, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ya. Sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Baik, silakan dulu. Majelis yang mulia, sebelum kita memulai persidangan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dengan nomor perkara 123G tahun 2022, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sudah Panitra, silakan bagi para pihak. Sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis. Panggilan nomor perkara 123G 2022 PA Tulang Bawang Tengah atas nama Hani Dinda binti Tusani beserta kuasa hukumnya melawan Abdul Rasid bin Waliuddin beserta kuasa hukumnya untuk memasuki ruang sidang. Oke, silakan duduk, saudara penggugat dan kuasa penggugat. Silakan duduk, saudara tergugat dan kuasa hukum tergugat. Apa kabar, saudara penggugat? Sehat Pak. Sehat. Siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini?
Saudara tergugat. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat, Pak. Ini Bapak Rosid ya? Iya. Sedikit ngantuk ini terlihat ini. Kurang Karena ngantuk. pulang Mas. Baru pulang kerja Pak ya? Oke. Siap untuk mengikuti persidangan Pak? Siap. Siap. Kuasa hukum tergugat, apa kabar? Sehat yang mulia. Alhamdulillah. Siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Oke. Selama sidang kami tunda selama 2 minggu ini, gimana Bu? Apakah Ibu ada berubah pikiran mau mencabut gugatannya? Tidak ada. Tidak ada. Gimana nih saudara tergugat? Upaya apa yang sudah Bapak lakukan ini untuk mencoba mempersatukan rumah tangga kembali? Saya selama 2 minggu ini datang ke rumah istri saya 5 kali, tetapi rumahnya tutup terus, nggak pernah. Jam berapa Bapak ini berkunjung ke istrinya? Habis maghrib, Pak. Habis maghrib. Bener nggak itu rumah istrinya? Ya, Jangan bener, tangga. Bapak. Masa iya nggak bener kan? Bener ya. Oke. Jadi gimana Bu? Masih tetap ingin bercerai dengan Pak Rosid ini? Masih Pak. Ini Pak Rosid ini gentleman loh Bu. 2 kali dipanggil ke persidangan datang. Nah, ini menunjukkan itikat baik dari Pak Rosid ini Bu. Bahwa Bapak Rosid ini pria yang mau bertanggung jawab, pria yang mau berubah, mau hijrah untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Pikir-pikir lagi lah Bu, ya. Cabut dulu gugatannya. Tidak sih Pak, saya tetap menunjukkan saya. Cabut gugatannya. Iya. Kalau Bapak Rosid gimana ini? Saya tetap nggak mau cerai, Pak. Gak mau cerai, masih sayang. Oke. Gimana mediasi kemarin Bu? Berhasil? Tidak berhasil Pak. Sudah berhasil, bener Pak? Baiklah, karena nasihat majelis hakim masih belum berhasil, majelis hakim akan membacakan hasil laporan mediasi. Oke, pernyataan pihak telah melaksanakan mediasi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2022 kami berakhir dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama antara Hani Linda binti Musani sebagai gugat melawan Abdul Rosid bin Waliuddin. Dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh pada 21 Februari 2022 tidak berhasil. Ini hasil mediasinya belum berhasil, bukan tidak berhasil tapi belum berhasil Bu Pak ya. Oke. Karena hasil mediasinya belum berhasil, maka agenda selanjutnya adalah pemeriksaan pokok perkara. Sidang tertutup untuk umum. Kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan gugatannya? Sudah siap? Sudah siap. Apakah ada perubahan, penambahan atau gimana? Tidak ada yang mulia. Tidak, cukup ya dengan gugatannya itu ya. Cukup. Cukup. Oke, mau silakan dibaca gugatannya. Panaragan Jaya 2 Februari 2020. Hal cerai gugat dan pemeliharaan anak Hadona kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah di Tulang Bawang Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Hani Dinda binti Musani, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di RT 01 RW 02 Tiu Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Dengan ini menerangkan memberi kewenangan dan kuasa penuh kepada Ustini Puspitasari SH sebagai penasehat hukum pada kantor hukum Ustini Lau, berdomisili di Jalan Satelit nomor 115 Iring Mulyo, Metro Timur Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 101 SKK awal 2022 tertanggal 31 Januari 2022. Selaku kuasa hukum dari pemberi kuasa, dengan demikian sah bertindak untuk atas nama serta sah mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya Abdul Rosid bin Waliuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal RT 02 RW 03 Tiu Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.
disebut tergugat. Adapun yang menjadi duduk perkara dan dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan ini adalah: 1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2017 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akte nikah nomor 51/8/2017 tanggal 18 Juni 2017. Nomor 2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus jejaka. Nomor 3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah bersama di Panaragan Jaya RT 02 RW 03 sampai pisah. Nomor 4. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Rafa Al-Faqih bin Abdul Rashid yang berumur 3 tahun, lahir pada April 2018. Nomor 5. Bahwa pada awalnya pernikahan penggugat dan tergugat rukun dan damai, tetapi tanggal 13 Mei 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh huruf A. Tergugat sering berperilaku kasar terhadap penggugat. Huruf B. Ketika terjadi pertengkaran, tergugat sering membanting barang, termasuk membanting foto pengantin penggugat dan tergugat, dan memukul pintu. Huruf C. Tergugat bermain sabung ayam dan sering minum minuman keras. Huruf D. Tergugat memiliki wanita simpanan yang bernama Ayu. Nomor 6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, maka pada awal bulan Agustus 2021 penggugat dan tergugat pisah rumah. Tergugat mengusir penggugat dari rumah bersama, kemudian penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Panaragan Jaya RT 01 RW 02 dan tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Panaragan Jaya RT 02 RW 03 sampai saat ini telah berjalan lebih kurang dari 6 bulan. Nomor 7. Bahwa selama pisah rumah tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat. Nomor 8. Bahwa penggugat tidak diperbolehkan oleh tergugat untuk bertemu dengan anak penggugat dan tergugat di rumah bersama di Panaragan Jaya RT 02 RW 03. Nomor 9. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 penggugat berkunjung ke rumah tergugat dan hendak membawa pulang anak. Tergugat keberatan dan merebut paksa dari gendongan penggugat. Padahal saat itu anak menangis dan meminta pulang ke kediaman penggugat. Nomor 10. Bahwa selama ini untuk pemenuhan kebutuhan anak sehari-hari masih kurang karena uang tergugat habis dipergunakan untuk membeli minuman keras, dan ketika tinggal bersama tergugat anak selalu rewel, menangis dan mencari penggugat selaku ibu kandungnya. Nomor 11. Bahwa setidaknya sudah 2 kali dilakukan upaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, yaitu yang pertama oleh keluarga tergugat, yang kedua oleh keluarga penggugat pada tanggal 28 Agustus 2021 dan dibuat surat pernyataan. Akan tetapi tetap saja terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Nomor 12. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan tergugat. Nomor 13. Bahwa oleh karena satu anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlona atas anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut. Nomor 14. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 Bain Sugro tergugat Abdul Rashid bin Walidin terhadap penggugat Hani Dinda binti Musani. 3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadlona pemeliharaan anak atas anak penggugat dan tergugat yang bernama Muhammad Rafa Al-Faqih bin Abdul Rashid, umur 3 tahun, lahir di Panaragan Jaya tanggal 14 April 2018. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila majelis hakim berpendapat, mohon putusannya seadil-adilnya. Demikian surat gugatan ini dibuat, dan atas terkabulnya kan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Bu ya.
silakan dibacakan oleh kuasa penggugat. Iya, mulia. Pahami ya? Oke, ini mau dijawab secara lisan atau secara tertulis? Bisa yang mulia. Secara lisan oleh siapa ini? Oleh tergugat. Oleh tergugat. Oke, Bapak Abdul Rosid sudah siap dengan jawaban dari gugatan istri Anda ya? Siapa? Oke. Akan saya tuntut ini gugatannya ya. Ya. Satu, bahwa pada tanggal 18 Juni 2017 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Benar Pak? Nah, dua, bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus jejaka. Ini benar Pak? Nah, tiga, bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah bersama di Panaragan Jaya, RT 2 RW 3 sampai pisah. Benar Pak? Nah, disimak baik-baik Pak ya. 4. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Rafa Al-Fakih bin Abdul Rosid, laki-laki berumur 3 tahun. Benar? Oke, anaknya baru satu Pak. Iya. Oke. 5. Bahwa pada awalnya pernikahan penggugat dan tergugat rukun dan damai, tetapi pada tanggal 13 Mei 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh A. Tergugat sering berperilaku kasar. Gimana Pak jawabannya? Enggak benar itu, Pak. Tidak benar. Iya. Jadi Anda membantah gugatan ini ya? Iya. Oke. D. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah karena uang tergugat habis dipergunakan untuk membeli minuman keras. Tidak benar itu, Pak. Tidak benar. Ya. C. Apabila terjadi pertengkaran, tergugat sering membanting barang, termasuk membanting foto pengantin penggugat dan tergugat dan memukul-mukul pintu. Nah, gimana Pak? Tidak benar itu, Pak. Tidak benar. Ya. Ini jawab secara jujur Pak ya. Iya. D. Tergugat sering bermain sabung ayam dan minum minuman keras serta tergugat memiliki wanita simpanan. Kalau untuk sabung ayam itu kan memang hobi saya, tapi kalau untuk cucinya enggak dan minuman kerasnya itu enggak. Jadi yang sabung ayam benar ya. Ya. Nah, minum minuman keras itu tidak. 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 Wanita simpanan Itu bukan. bukan. Jadi Anda membantahnya ya. Ya. Sita nomor 6, bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada awal bulan Agustus 2021 penggugat dan tergugat pisah rumah. Tergugat mengusir penggugat dari rumah bersama, kemudian penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Panaragan Jaya, RT 1 RW 2, dan tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Panaragan Jaya, RT 2 RW 3. Gimana Pak? Tidak benar. Saya tidak pernah mengusir istri saya, Pak. Jadi Istri Bapak saya keluar dengan sendirinya, Pak. sendirinya Ya. Bapak tidak pernah merasa mengusir. Iya. Oke. Nomor 7, bahwa selama pisah rumah penggugat sama sekali tidak diberi nafkah dan penggugat tidak diperbolehkan tergugat untuk bertemu dengan anak penggugat dan tergugat di rumah bersama di Panaragan Jaya, RT 2 RW 3. Tidak benar itu, Pak. Tidak benar. Ya. Jadi Bapak selalu memberikan nafkah kepada Iya. ini. 8. Bahwa setidaknya sudah 2 kali dilakukan upaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, yaitu yang pertama oleh keluarga tergugat, yang kedua oleh keluarga penggugat pada tanggal 28 Agustus 2021 dan dibuat surat pernyataan. Akan tetapi tetap saja terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Benar. Jadi sudah 2 kali didamaikan oleh pihak keluarga, namun tetap terjadi perselisihan, pertengkaran itu Pak ya. Iya. Oke. 9. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut di atas, penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan tergugat. Kenapa? Kenapa? Jadi karena akibat pertengkaran itu istri Bapak ini minta cerai. Dia sudah tidak betah untuk bersama Bapak. Gimana Pak tanggapan Bapak? Ya, saya tidak mau cerai, Pak. Tidak mau bercerai. Oke, cukup ya. Jadi jawabannya ini pada pokok-pokok jawaban tergugat saudara ini sebagian membenarkan, sebagian membantahnya ya. Oke.
Cukup, ada yang ingin ditambahkan? Di mana kuasa hukum tergugat sudah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokok jawabannya itu ada yang sebagian benar, ada yang sebagian dibantah. Gimana replik dari saudara kuasa hukum tergugat? Mau secara tertulis atau secara lisan? Secara lisan. Oke, tergugat. Oke, saudara tergugat, bagaimana jawaban replik saudara atas jawaban dari suami Anda? Tetap dengan gugatannya? Ya. Cukup. Kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan duplik atau jawaban kuasa dari replik saudara tergugat, saudara penggugat? Bagaimana dupliknya? Lisan yang mulia. Mau disampaikan secara tertulis atau secara lisan? Lisan yang mulia. Secara lisan. Ya, baik. Bagaimana, saudara? Tetap dengan jawaban saya. Tetap dengan jawabannya ya. Oke. Baiklah, karena jawab jinawab ini telah selesai, maka agenda selanjutnya adalah pembuktian. Bagaimana dengan kuasa penggugat? Sudah siap dengan buktinya? Bukti tertulis? Belum. Kapan siapnya ini untuk mengajukan bukti tertulis dan saksi? 1 minggu. 1 minggu. Cukup ya 1 minggu ya. Oke. Kuasa hukum tergugat bagaimana? Apakah keberatan dengan 1 minggu sidang ini? Tidak yang mulia. Tidak ya? Tidak. Oke. Jadi saya sarankan juga kepada kuasa hukum tergugat nanti setelah sidang ini ditunda 1 minggu langsung ajukan ya bukti-bukti tertulis dan saksi minimal 2 orang ya. Dapat dipahami? Yang mulia. Sidang terbuka untuk umum. Oke, karena agenda jawab jawab sudah selesai, sidang akan ditunda selama 1 minggu dan dibuka kembali pada tanggal 1 Maret hari Selasa 1 Maret 2022 dalam agenda pembuktian penggugat dan tergugat. Nah, saya perintahkan kepada penggugat dan kuasa hukumnya, tergugat dan kuasa hukumnya untuk hadir kembali di persidangan tanpa dipanggil lagi, karena panggilan di dalam persidangan merupakan panggilan yang resmi dan sah. Dapat dipahami? Demikian sidang ditunda selama 1 minggu. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah selesai dan ditutup. Silakan kepada saudara untuk bisa menjelaskan. Sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah hari Selasa 1 Maret 2022 akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Majelis yang mulia, sebelum kita memulai persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dengan nomor perkara 123G tahun 2022, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitia, silakan bagi para pihak. Sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis. Panggilan nomor perkara 123G 2022 PA Tulang Bawang Tengah atas nama Hani Dinda binti Usani yang diwakili kuasa hukumnya melawan Abdul Rasid bin Waliuddin yang diwakili kuasa hukumnya untuk memasuki ruang sidang. Oke, silakan duduk, kuasa penggugat. Silakan duduk, kuasa penggugat. Gimana, saudara kuasa penggugat, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya mulia. Alhamdulillah sehat, siap untuk mengikuti persidangan. Siap ya mulia. Kemana ini kliennya kalau tidak datang? Lagi ada acara. Lagi ada acara. Oke, bagaimana? Kuasa hukum tergugat, bagaimana kabarnya pada hari ini?
Sehat yang mulia. Sehat. Alhamdulillah. Siap untuk mengikuti persidangan ya? Siap yang mulia. Ini mana nih saudara tergugat? Kerja yang mulia. Kerja. Oke. Selama sidang ditunda 1 minggu ini, bagaimana kuasa penggugat? Apakah penggugat berubah pikiran untuk mencabut perkaranya? Tidak yang mulia. Tidak. Pada gugatan. Tetap ingin melanjutkan perkara ini. Ya, tetap untuk melanjutkan dengan perkara. Oke. Kuasa hukum tergugat bagaimana? Ada upaya apa yang dilakukan klien Anda kepada penggugat? Sudah yang mulia, kemarin tergugat datang ke rumahnya tetapi tidak ada. Baiklah, karena majelis hakim belum berhasil menyampaikan penggugat dan tergugat, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian. Oke, kuasa hukum penggugat sudah siap dengan bukti surat dan bukti tertulisnya? Sudah yang mulia. Siap. Saksinya sudah siap? Sudah. Oke, sidang tertutup untuk umum. Silakan kuasa hukum penggugat untuk mengajukan permohonan bukti tertulisnya. Oke, kuasa hukum tergugat bisa maju untuk memeriksa. Cukup ya? Terima kasih. Oke, cukup ya kuasa hukum penggugat dengan bukti tertulisnya. Apa ada yang ingin diajukan lagi selain itu? Tidak yang mulia. Cukup. Untuk bukti saksi, 2 orang saksi sudah siap? Sudah yang mulia. 2 orang ya? Ya. Oke, siap untuk dimintai keterangan pada hari saksinya ya? Siap. Oke, pada panggilkan, silakan panggil Pak saksi. Panggilan kepada saksi 1 penggugat atas nama Sulaiman bin Aris untuk memasuki ruang sidang. Oke, silakan duduk saudara saksi. Ini nama bapak ini Musani bin Aris. Ya. Umur 52 tahun. Agama Islam. Bapak kenal dengan tergugat Abdul Rasid? Kenapa? Nah, kalau dengan penggugat kenal? Anak saya itu, Pak. Oh, anak bapak, anak kandung. Iya. Anak kandung. Jadi sebelum bapak dimintai keterangan, bapak harus disumpah dulu di bawah Al-Quran. Bapak bersedia untuk disumpah? Iya, Pak. Bersedia. Baik, sekarang berdiri dan ikuti kata-kata saya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. yang sebenar-benarnya. Baik, terima kasih Pak. Sekarang duduk kembali. Gimana? Hakim mau duduk gimana ya? Silakan. Selamat siang Pak Musani. Ya. Bapak ini di sini sebagai saksi ya Pak ya. Ya. Jadi Bapak harus menyampaikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu ya Pak. Ya, Bapak Musani ini kenal sama Hani, Anak saya, Bu. Rosid. Mantu saya. Waktu pernikahan mereka ini Bapak datang. Datang. Yang menikahkan langsung, Iya, benar. bukan melalui hakim. Bukan. Nah, setelah menikah mereka tinggal di mana Pak? Di rumah sendiri, Pak. Rumah bersama. Iya. Jadi nggak di rumah Bapak tuh nggak ya? Enggak. Langsung pindah mereka. Ya, nah sekarang hari ini tinggal di mana Pak? Samaan satu rumah saja. Udah berapa lama? Sudah sekitar 6 bulan. 6 bulan, dari 6 bulan yang lalu Pak. Ya. Kenapa itu Pak? Kok bisa pergi hari ini ninggalin rumah bersama itu Pak? Ya katanya suaminya sering berlaku kasar, gitu, sering mabuk-mabukan, sering judi. Bapak pernah lihat? Kalau saya sih melihat tidak pernah, Bu. Cuma cerita dari anak saya. Cerita dari Hani aja ya Pak ya.
konfirmasi langsung sama Pak Rosid pernah nggak Pak? Pernah. Pernah. Kata Pak Rosid apa Pak? Ya dia masih main merah. Tidak Merah? mengaku, ya. Sama sekali nggak ada yang diakui sama Pak Rosid ini. Ya. Bapak pernah nggak mendamaikan antara mereka nih Pak? Pernah tuh. Pernah. Gimana hasilnya? Nihil. Nihil. Berapa kali Pak? 2 kali. 2 kali. Dan semuanya nihil Pak, nggak ada hasilnya. Nihil. Oh, gitu. Cuma janji-janji aja bu. Janji-janji aja. Nah ini kan Hani sama Pak Rosid ini udah punya anak. Sekarang tinggal sama siapa Pak? Sama ini bapaknya. Sama Pak Rosid ini? Iya sama Pak Rosid. Nggak ikut sama Ibu Hani? Enggak, kan bapaknya itu kan kerja di dinas pendidikan. Nah kalau siang waktunya dia kerja, anaknya yang jagain ibunya Pak Rosid. Oh gitu. Jadi anaknya ini diurus sama orang tua Pak Rosid ya? Iya. Kalau misal apa namanya Pak Rosid ini siang kerja, nah malamnya ini anaknya itu tinggal sama Pak Rosid apa tetap sama orang tuanya Pak? Sama Pak Rosid. Sama Pak Rosid. Oh. Kalau terkait wanita idaman lain, Bapak tahu nggak? Ya anak saya pernah cerita katanya Rosid itu main sama wanita di belakangnya gitu. Tapi benar atau enggaknya ya saya kurang tahu pasti. Ya. Kalau Hani ini kerjanya apa Pak? Dia buat kue bu, sering ada orderan. Kira-kira omsetnya dalam sebulan ini berapa Pak? Bisa nyampe 3 juta ke atas bu. 3 juta. Sekali rame ya. Kalau misal Rafa ini nanti sama Ibu Hani, kira-kira bisa mencukupi nggak? Bisa bu. Bisa. Kalau untuk waktu sendiri Ibu Hani ini banyak uangnya atau emang bener sehari itu sibuk sama usahanya atau gimana Pak? Kalau untuk waktu dia banyak uangnya bu, karena dia juga kan udah punya karyawan gitu bu. Banyak karyawan di rumah Pak? Ya nggak terlalu banyak sih bu, baru 3 kalau nggak salah. Kalau misalnya ya Pak, Bapak diminta untuk mendamaikan antara Rosid sama Hani, kira-kira gimana Pak? Sanggup? Kayaknya sudah nggak bisa bu, karena anak saya udah kekeh pengen cerai gitu. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Bapak Musani bin Aris. Ya. Jadi Bapak ini mengetahui tidak inti permasalahan dari rumah tangga anak Bapak. Ini tahu nggak? Ya itu tadi Pak, Rosid sering berkata kasar ke anak saya. Itu Bapak mendengar langsung, melihat atau bagaimana? Ya kalau melihat saya nggak pernah, cuma saya diceritain sama anak saya. Jadi hanya sebatas curhatan anak Bapak ya, Ya. Bapak. Kalau melihat atau mendengar itu tidak pernah. Nah, terkait yang perilaku kasar seperti katanya Bu Hani ini pernah ditampar atau gimana itu Bapak tahu? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Yang saya tahu itu waktu dia lagi sabung ayam aja Pak, 1 kali itu aja. Lihat dia lagi main ayam. Bapak bisa pasti itu kalau itu adalah si Rosid. Iya. Terkait ini minum minuman keras, Bapak Tidak tahu Pak. tidak tahu. Ini rumah Bapak dengan rumah mereka bersama ini jaraknya jauh gitu? 1 kilo lebih Pak. 1 kilo. Nah, selama mereka pisah rumah, Bapak sudah mencoba untuk mendamaikan nggak? Apa sih permasalahannya gitu? Nggak mencoba mendamaikan? Saya nggak bisa ketemu sama Rosidnya Pak, karena dia dari pagi sampai sore kerja Pak. Jadi nggak pernah ada waktu dia. Jadi Bu Hani itu pergi karena diusir oleh Rosid atau bagaimana? Ya kata anak saya emang diusir sama suaminya. Diusir.
Dan itu Bapak langsung cross check atau hanya mengiyakan saja dari curhatan Bapak? Ya besoknya saya langsung datang ke rumahnya. Ketemu dengan saudara Rosid? Tidak. Ya, oke. Bapak tahu nggak sih gajinya Pak Rosid itu berapa? Kata anak saya itu sekitar 5 juta. Dan Bapak tahu kalau anak Bapak dikasih berapa per bulan oleh saudara Rosid? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang Bapak lihat rumah tangga mereka itu berkecukupan atau tidak? Berkecukupan. Jadi Hani ini diberi nafkah ya? Secara kalau Bapak lihat. Kalau nafkah sih kayaknya enggak Pak. Kenapa, Pak? Saya lihat nggak pernah dandan dia Pak. Nggak pernah dandan. Ya, mungkin kalau untuk makan sehari-hari baru dibeli. Ada keterangan lain yang saudara saksi ingin tambah? Cukup. Bagaimana kuasa hukum menggugat? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi penggugat? Tidak. Kuasa hukum tergugat bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya mulia. Terima kasih Pak Musani ya atas kehadirannya. Sekarang silakan bisa meninggalkan ruang sidang. Oke, silakan panggil saksi dua penggugat. Panggilan saksi 2 penggugat atas nama Sia binti Zainuddin untuk memasuki ruang sidang. Silakan duduk, saudara saksi. Dengan ibu siapa ini? Usia. Usia Sia binti Zainuddin. Ya. Umurnya 50 tahun, agama Islam. Ibu kenal dengan penggugat Saya tetangganya Bu Hani. Hani, Ya. Hani Dinda. Iya. Ya, kenal dekat. Dekat Pak karena tetanggaan. Bagaimana dengan Pak Rosid? Kenal juga? Kenal. Nah, berarti tahu lah ya. Jadi ibu sebelum memberikan keterangan di sini, ibu kami sumpah dulu ya. Ya. Oke, bersedia disumpah? Bersedia Pak. Oke, silakan berdiri dulu berikan kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi. demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. yang sebenar-benarnya. Oke, terima kasih. Kembali ibu. Bagaimana? Hakim nomor 2. Ada yang bertanya nggak kepada saksi? Ya, yang nomor 1 kita berikan saksi. Oke, sekarang. Selamat sore Ibu Zia. Iya. Ibu Zia ya? Sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Ibu Zia ini siapanya Ibu Hani? Saya tetangga sebelah rumahnya Bu Hani. Tetangga sebelah rumahnya Bu Hani yang di rumah orang tua atau rumah tempat tinggalnya bersama Pak Rosid? Di rumah yang sama Rosin yang sekarang. Rumah bersama berarti jaraknya dekat atau jauh? Ya kurang lebih 5 meteran sih Bu. Oh berarti samping pas Pas, ya? Samping pas, baik. Ibu sering sharing dengan Ibu Hani atau berinteraksi dekat gitu atau tidak? Kami sering ngobrol sih Bu kan karena kami sama-sama ibu rumah tangga, jadi ya banyak waktu luang rumah kita berdua. Iya, Mama Rumpi ya kalau siang-siang. Baik. Bu Hani pernah cerita tentang keadaan rumah tangganya ke Ibu? Pernah Bu. Pernah. Cerita apa saja Bu? Ya kalau Bu Hani itu pernah ditampar sekali oleh suaminya. Pak Rosid. Iya. Terus? Apa? Katanya suka main judi ayam. Terus ada perempuan lain di belakangnya Bu Hani. Oh itu ceritanya Bu Hani. Iya. Kalau untuk ditampar atau cekcok gitu tadi, Ibu pernah mendengar atau melihat secara langsung atau tidak? Kalau untuk cecoknya saya mendengar karena kan rumah saya sebelah rumahnya Bu Hani. Iya. Ya, dengan jelas lah. Kalau Pak Ros itu teriak-teriak kasar kayak gitu. Tapi Ibu gak nyamperin, gak lihat secara langsung. Tidak sih Bu, takutnya terlalu ikut campur rumah tangga orang lain kan tidak enak Bu. Baik. Tapi Ibu sudah pernah menasihati Bu Hani belum? Maksudnya ya dipertahankan dulu, sabar-sabarin dulu gitu. Sudah sih Bu, cuma ya katanya Bu Hani udah capek, udah benar-benar ingin berpisah dengan suaminya. Oh gitu ya. Udah punya anak belum Bu Hani ini? Sudah. Udah kan ya? Rafa ya Bu ya? Iya,
dia ganti baju gitu aja bu, kayak Bawa ayam mau? nggak tahu kemana, tahu-tahu bawa ayam udah ganti baju gitu loh bu. Jadi pulang tuh cuma ganti baju, ambil ayam, pergi lagi. Gitu. Baik, baik, baik. Ada keterangan lain bu? Cukup. Oke, baik. Terima kasih ya bu ya. Cukup ya bu. Kemudian terima kasih ya Kemko 1. Lucia binti Zainuddin. Ya. Jadi ibu ini sering mendengar pertengkaran Bu Hani dengan Pak Rosid ya. Iya. Nah, rumah ibu ini samping rumahnya pas. Iya. Nah, apa yang ibu dengar ketika mereka bertengkar? Ya masalah kayak Bu Hani itu minta nafkah gitu loh Pak, kan kalau Pak Bu Hani cerita itu katanya nafkahnya kurang tuh. Dia tuh bilangnya kalau sebulan itu cuma dikasihnya 1 juta, itu 1 juta itu udah sama susu dan kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya yang dipertengkarkan oleh mereka itu masalah nafkah. Iya. Lalu yang biasanya kan saat bertengkar itu ya, yang ibu dengar itu apa? Apa seperti ada pecahan barang atau apa ibu yang ibu dengar? Atau ada bahasa-bahasa kasar yang keluar? Ya untuk bahasa sih ya termasuk kasar sih Pak, kayak apa bicara kayak tolol kamu nggak becus kayak gitu-gitu Pak. Dia mengatakan Pak Rasidnya. Ya, suaranya Pak Rasid. Untuk kayak membanting-banting sih saya mendengarnya Pak, kayak pecahan kaca gitu loh Pak. Jadi saat perselisihan itu memuncak, ibu tidak ini ke rumahnya menghampiri untuk mendamaikan atau bagaimana? Tidak berani Pak. Tidak berani. Iya. Cukup mendengar. Lalu ibu tahu dari mana kalau misalnya itu memang mereka berdua bertengkar? Siapa tahu suara TV atau suara radio? Bu Hani itu biasanya kalau habis bertengkar cerita Pak sama saya. Oh, jadi Ibu Zia ini teman curhatnya Bu Hani. Iya. Oke. Hmm. Ibu tahu Bu Hani ini kesibukannya apa di rumah saat di rumah bersama itu? Ya selain sebagai ibu rumah tangga, setahu saya sih biasanya ada pesanan kue, membuat pesanan kue gitu loh Pak. Kue apa itu? Ulang tahun? Ya kadang ada kue ulang tahun, ada kue-kue yang buat acara-acara pengajian, atau biasanya kalau mau lebaran itu juga ada yang pesen sama Bu Hani. Ibu tahu penghasilan dari orderan kue tersebut? Tidak sih Pak, tapi kalau setahu saya sih ya lumayan banyak yang pesan. Cuma untuk pemasukannya per bulannya berapa saya tidak tahu. Lalu untuk sifatnya Bu Hani ini seperti apa yang Ibu ketahui? Dari ibadahnya, dari tutur katanya, itu gimana? Untuk ibadahnya sih setahu saya sholatnya rajin ya Pak ya pada waktu. Tapi untuk tutur katanya ya normalnya orang lah ya, halus gitu. Cuma kalau orang lagi marah ya kadang kan agak keras Lalu suaranya. keuletan dia dalam mengasuh anak itu seperti apa Bu yang Ibu ketahui? Ya apa ya Pak ya? Ya kalau sama anak sayang sih Pak. Saya Iya. anak itu rewelnya yang Ibu ketahui ya lebih sering ke Bu Hani atau ke Bapak Rosid? Menangis atau bagaimana itu anak? Kalau saya sih ya sama Pak Rasid, biasanya kalau Pak Rasid datang gitu kan anaknya maunya digendong sama bapaknya ya, namanya kangen. Tapi Pak Rasidnya kayak gak memperdulikan, langsung ngambil ayam gitu. Biasanya sore-sore itu lah Pak nangisnya itu. Enggak, jadi anaknya itu menurut Ibu lebih nyaman ke bapaknya atau ke ibunya Bu Hani itu? Menurut saya sih lebih nyaman ke ibunya. Ke ibunya ya. Ya Ada keterangan yang ingin ditambahkan saudara saksi? cukup Pak. Bagaimana kuasa penggugat? Ada yang ditanyakan kepada saksi penggugat? Tidak ya. Cukup. Kuasa hukum tergugat bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak yang mulia. Cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih ya Bu Zia sudah hadir dan memberikan keterangan di persidangan. Sekarang silakan keluar. Oke, agenda pembuktian dan saksi dari kuasa penggugat telah selesai. Sekarang waktunya kuasa hukum tergugat. Gimana Pak dengan bukti tertulisnya? Sudah siap? Tidak yang mulia, saya hanya membawa saksi. Oh, jadi hanya saksi. Ya, yang mulia. Oke, 2 orang. 2 orang. Sudah siap untuk diberikan keterangan. Siap yang mulia. Oke. Kepada Panitra silakan panggil saksi 1 tergugat. Panggilan kepada saksi 1 tergugat atas nama Mita binti Agung untuk memasuki ruang sidang. Oke, sekarang dulu saudara saksi 1 tergugat dengan Ibu sampai di Ibu Mita. Mita binti Agung umur 64 tahun
ibu dengan tergugat apa? Anak saya. Oh jadi Rosid itu anak ibu. Iya. Ibu kenal kan siapa mantu ibu? Iya, maksudnya namanya Hani. Hani Dinda. Iya. Oke, ibu siap untuk memberikan keterangan pada hari ini. Siapa? Nah sebelum ibu memberikan kesaksian, jadi ibu ini wajib untuk disumpah dulu. Ibu bersedia untuk disumpah? Bersedia, Pak. Bersedia. Oke, silakan duduk ibu, ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. yang sebenar-benarnya. Oke, terima kasih. Silakan dia. Benar, yang anggota dua ingin saksi. Oke, silakan. Selamat sore Ibu kita. Sore Bu. Ibu ini di sini sebagai saksi ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu harus mengatakan yang sebenar-benarnya. Kalau nggak tahu gimana tahu ya Bu ya. Iya. Ibu kenal dengan Rosid? Iya, Rosid itu anak saya Bu. Istrinya siapa? Namanya Hani, mantu saya. Coba kasih masuk teriakan. Tinggalkan nama dia. Waktu pernikahan mereka Ibu datang? Datang Bu. Setelah menikah mereka tinggal di mana Bu? Di rumah sendiri, misah dengan saya. Kan Rashid sebelum menikah itu sudah membuatkan rumah untuk Hani. Oh gitu. Nah sekarang Hani ini tinggal di mana Ibu? Setahu saya dengan orang tuanya sekarang. Dengan orang tuanya? Iya. Udah berapa lama Bu? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Kenapa Bu kok bisa Hani ini meninggalkan rumah bersama Bu? Saya juga kurang paham sih Bu. Tahu-tahu pergi dari rumah, anak saya laporan dengan saya. Cerita nggak Bu? Kenapa kok Hani ini pergi dari rumah? Ya anak saya sih ceritanya tanpa sebab tanpa apa, tahu-tahu pergi berkemas barang saja. Ibu pernah nanya nggak sih menghubungi Hani gitu, telepon setelah itu atau gimana? Untuk menghubungi saya pasti nelpon Bu, tapi ya nggak pernah diangkat sama Hani ini. Udah berapa kali menelpon? Ya selama 6 bulan ini udah banyak kali, aku nggak bisa dihitung. Sama sekali nggak pernah ngangkat Haninya ini ya? Ya mungkin karena ekonomi kali Bu, Ibu pernah nanya nggak sama anaknya? Ya kalau menurut saya sih kalau secara ekonomi anak saya mencukupi sih Bu. Karena kan anak saya pegawai negeri ini, setahu saya itu gajiannya 5 juta. Kalau secara finansial sih sepertinya baik-baik saja. Ibu pernah nanya nggak sama Rosid ini ngasih uang nggak gitu? Saya nggak pernah tanya sih Bu. Tanya. Taunya Rosid ini PNS gajian otomatis tercukupi lah ya keluarganya ya Bu ya. Kalau Rosid berperilaku kasar gitu, Ibu pernah tahu nggak? Setahu saya sih nggak sih Bu, karena kan dari SMA saya pondok gitu, jadi ya alhamdulillahnya di rumah setahu saya tuh anaknya ya lemah lembut, nggak pernah ngomong kasar sih. Nah rumah Ibu sama rumah bersama ini jaraknya jauh nggak Bu? Enggak sih Bu, mungkin 500 meter lah, beda gang aja. Beda gang. Iya. Kalau mereka ribut Ibu nggak tahu gitu ya? Enggak. Nggak pernah cerita juga Bu? Rasyidnya? Ya kadang cerita kayak lagi berantem gitu sih Bu. Cuma kan berantemnya orang berkeluarga ya wajar lah, namanya kan perbedaan pendapat. Ya. Kalau terkait wanita lain, pernah dengar nggak sih apa namanya omongan-omongan tetangga gitu kalau Kak Rosid punya wanita idaman lain? Kalau masalah tetangga nggak pernah ada yang laporan sih Bu. Setahu saya pun ya Rasyid itu anak saya udah terlalu cinta lah sama Hani. Orang dulu saya jodohkan dengan perempuan lain aja nggak mau. Pokoknya dia bersikukuh untuk tetap menikahi Hani Bu. Iya. Pokoknya Hani gitu ya Bu ya. Makanya itu setahu saya benar-benar sayang dan cinta lah Bu, nggak mungkin ada perempuan lain. Hani sama Kak Rosid ini udah punya anak belum Bu? Sudah. Berapa umurnya Bu? Sekarang umurnya 3 tahun Bu. Namanya siapa Bu? Oh, cucu saya namanya Rafa. Nah, Rafa ini sekarang tinggal sama siapa Bu? Ya kalau malam tuh tidurnya dengan ayahnya Rasid itu, tapi kalau siang kan Rasid kerja ke kantor ya Bu ya, jadi dititipkan ke saya. Jadi kalau malam aja ya Bu sama Rasid ini? Iya, namanya pegawai negeri loh Bu, kan sibuk, jadi ya diwajarilah namanya kan bantu anak lah saya daripada nyewa pembantu kan. Kalau terkait
ingin memberikan saksi? Ibu Gita binti Agung, Iya. ini sebagai orang tua kandung dari Bapak Rosid. Iya. Ya. Jadi ibu sama sekali ya tidak tahu kalau mereka berdua itu punya masalah keluarga, seperti sering bertengkar dan lain sebagainya, itu ibu nggak tahu. Kalau bertengkar ya wajar lah Pak. Dulu ya pernah perbedaan pendapat, terus kita musyawarahkan ya sudah 2 kali juga. Tapi yang menurut saya tetap damai-damai saja setelah Nah, itu musyawarah itu. pas musyawarah itu sebabnya kenapa? Permasalahan apa yang saat itu Ya sedang dibahas? katanya sih anak-anak ini kalau ngomong kasar gitu. Padahal yang menurut saya yang enggak tuh waktu didamaikan ya damai Pak. Nah, itu. Jadi kesehariannya Pak Rosid itu yang ibu ketahui seperti apa sih Bu? Dari tutur katanya, ibadahnya, itu bagaimana? Tutur katanya setahu saya ya baik Pak, halus. Baik. Terus untuk ibadahnya ya sholat 5 waktu Pak. Anak saya kan saya didik dengan baik dan benar Pak. Jadi sifat temperamental atau mukul-mukul barang atau apa itu ada nggak dalam Enggak diri Pak ada Rosid? lah Pak. Nggak Anak ada. saya ini halus kok Pak. Halus ya. Iya. Kalau Ibu Hani Linda yang ibu ketahui, mantu ibu, seperti apa orangnya Bu? Ya anak apa mantu saya ini ya sabar penurut dengan suaminya. Sabar, Iya. nurut. Tapi yang nggak tahu tiba-tiba pergi dari rumah ini. Entah sebabnya apapun saya juga tidak tahu. Nah, dengan adanya kejadian ini, ibu mau kan ya menasihati mereka berdua kembali supaya apa ya? Supaya keluarga ini terbangun kembali, rukun kembali. Ibu sanggup? Sanggup Pak. Nah, kan? Menurut ibu, keutuhan rumah tangga mereka ini masih bisa untuk dipersatukan? Masih bisa lah Pak. Cukup ya? Cukup Pak. Bagaimana kuasa hukum penggugat ada yang ingin ditanyakan kepada saksi tergugat? Tidak. Cukup ya? Kuasa hukum tergugat bagaimana ada yang ingin ditanyakan kepada saksi tergugat? Tidak yang mulia. Ya, oke, Bu Sia, Bu Gita binti Agung, terima kasih sudah hadir dan memberikan keterangan di persidangan. Sekarang silakan. Silakan panggil saksi 2 tergugat. Panggilan kepada saksi 2 tergugat atas nama Satya Dijodi untuk memasuki ruang sidang. Oke, silakan duduk. Saudara saksi dengan Bapak siapa ini? Satya. Satya bin Dedi, Nah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. Bapak kenal dengan saudara tergugat? rekan kerja saya. Rekan kerja. Jadi Bapak Abdul Ros itu rekan kerja Bapak. Iya. Kalau dengan istrinya Pak Rosid Bapak kenal? Siapa namanya? Hani. Hani. Jadi Bapak sebelum memberikan keterangan di persidangan, Bapak wajib untuk disumpah. Agama Bapak Islam kan ya? Iya. Islam. Bersedia untuk disumpah? Iya. Oke, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. yang sebenar-benarnya. Oke, silakan duduk Pak. Gimana hakim saudara dua? Ini memeriksa saksi. Hakim nomor 1. Bisa? Silakan. Selamat siang Bapak Satya. Sehat Pak? Saya Alhamdulillah. Bapak Satya kenal dengan tergugat? kenal Kenal, siapanya? rekan kerja saya. Rekan kerja. Bapak satu kantor dengan Bapak Rashid? Nah, Oh iya, pegawai ya. Di dinas pendidikan ya Pak ya? iya, Kalau dengan istrinya Pak Rashid kenal nggak Pak? kenal. Kenal. Sering main juga ke rumahnya Pak Rashid? Ya sering. Sering. Berarti bertemu dengan istrinya Iya. Bu Hani ya? Sering berinteraksi juga dengan Bu Hani? Yang pernah nggak sering berinteraksi, tapi pernah. Nah, oh iya iya. Sama Pak Rashid sering curhat-curhat, cerita-cerita gitu ya? Ya. Kalau dari yang Bapak ketahui ini keadaan keluarganya Pak Rashid sama Bu Hani sekarang tuh gimana? Lagi gimana gitu keadaannya? Ya lagi tidak baik-baik. Tidak baik-baik saja ya Pak ya. Ada masalah apa yang Bapak tahu? Ya
si Rosid ya. Iya. Itu Ibu Hani itu tidak ada terima kasih udah dikasih uang untuk bulanan segala macam. Tapi nafkahnya lancar. 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 Gajinya Pak Rosid ini berapa setahu Bapak? Yang saya tahu itu sekitar 5-an ya. 5-an ya. Sama Bapak. Iya. Oh iya. Nafkahnya udah lancar. Kalau menurut Bapak dari interaksinya ketika Bapak main ke rumah dan bertemu Bu Hani ngobrol gitu, Bu Hani ini gimana orangnya? Ya orangnya seperti itu Bu. Ya kan pemarah sih kalau saya lihat. Bapak pernah menyaksikan Iya. atau mendengar Sedikit Bu, pernah mendengar 1 kali loh. satu kali di rumahnya Pak Rosid? Ini maksudnya Bu Hani marah sama Pak Rosid apa gimana? Ya Bu Hani mau marah sama Pak Rosid. Di depan Bapak? Enggak, Oh, di belakang Bu. Di belakang tapi Bapak dengar gitu ya Dengar. di ruang tamu Bapak. Oh iya ya. Ngomongin apa itu Pak? Enggak tahu saya Bu, soalnya ya kedengarannya teriak-teriaknya aja Bu. Oh, tapi Kurang Pak jelas Rosid suaranya. males nggak kayak bentak balik gitu nggak? Kasar gitu nggak? Kalau soal itu juga Enggak ya. ya Pak Rosid itu enggak. Baik baik. Pak Rosid sama Mbak Rin udah punya anak belum setahu Bapak? 1 Bu. Satu, udah punya ya, satu laki-laki ya. Siapa namanya Pak? Rafa kalau nggak salah. Rafa, iya, iya benar-benar. Rafa umurnya masih 3 tahun dan setahu Bapak ini kan udah pisah kan 6 bulan. Setahu Bapak Rafa ini diasuh sama siapa? Ya sama si Rosid Bu. Maksudnya Pak Rosid Iya. dibawa ke kantor apa gimana? Enggak, kalau dia kerja itu ditinggal di rumahnya sama orang tua dia. Oh, jadi orang tuanya ke rumah Pak Rosid. Iya. Baik, baik, baik. Ibunya ya, diasuh sama ibunya. Pak Rosid berarti sama tuanya Bu Hani. Nah ini kan Bapak udah menikah? Sudah. Udah punya anak juga? Iya. Iya kan ya Pak ya. Kan Rafa ini kan ikut sama mertuanya Bu Hani, bukan ikut sama Bu Hani, bukan ikut sama ibunya. Menurut Bapak ini gimana kalau maksudnya kan anak masih kecil itu maksudnya lebih baik ikut ibunya atau ikut bapaknya gitu? Ya, kalau saya menyarankan ya ikut dua-duanya. Iya, itu kan apa namanya harapan kita semoga nggak jadi cerai. Kalau buruknya nih kalau misalnya nanti cerai gitu. Ya ikut bapaknya aja Bu, karena kalau ikut ibunya kan enggak tercukupi. Oh iya, Ibu Hani ini ibu rumah tangga ya. Ya, Kerja atau tidak? enggak tahu saya. Tadi katanya buat kue gitu tadi kata saksi sebelumnya. Enggak tahu saya Bu. Oh, baik baik. Iya, makasih ya Pak ya atas keterangannya, menyempatkan waktunya ke sini. Makasih ya Pak ya. Cukup. Bapak Satya bin Dedi, jadi Bapak ini rekan kerjanya saudara terduga Abdul Rosid. Nah, Sudah berapa lama Bapak berteman kantor dengan Pak Rosid? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Bapak Rosid ini PNS atau masih honorer atau PNS. PNS. Jabatannya apa Pak Rosid? Sekretaris. Sekretaris. Kalau Bapak sebagai apa di dinas? Dinas apa Pak? Pendidikan ya? Iya. Oh, ya, pendidikan. Bapak sebagai apa? Ya stafnya Pak. Nah, di dalam ruangan sekretaris itu kan pasti ada staf-stafnya ya, staf Pak Rosid itu ada berapa orang yang menjadi stafnya Pak Rosid? Iya banyak Pak. Ada berapa kurang lebih? Ada 4. 4. Ya, 4 itu ya. Laki atau perempuan atau campur? Campur. Campur. Yang perempuan ada berapa? Ada 2. Ada 2. Namanya siapa Pak? Ayu sama Zaimah. Kalau Ayu itu dekat tidak dengan Pak Rosid Pak? Ya kalau dekat sih tidak Pak ya. Dibilang dekat tidak. Ya dia dekatnya karena ada kerjaan aja sih Pak sebenarnya. Jadi menurut Bapak ada hubungan spesial nggak antara Pak Rosid dengan Ayu? Enggak ada Pak. Nggak ada. Jadi hanya sebatas rekan kerja. Ya. Nah, mereka itu sering pergi berdua ya Pak? Ya? Iya. Itu pergi kemana ya Bapak tahu? Yang ngurus kerjaan aja Pak. Urus kerjaan. Jadi nggak tahu Pak kalau mereka berdua mungkin ke rumah makan atau jalan-jalan holiday Tahu, itu Pak. nggak tahu Pak. Bapak sesering apa berkunjung ke rumah Pak Rosid? Ya 1 bulan itu 3 kali. Bulan 3 kali. Itu Bapak berkunjung itu terakhir kapan?
Berarti Ibu Hani masih ada di rumah Pak Rosid nggak? Enggak. Enggak. Bapak tahu nggak Ibu Hani pergi kemana? Katanya si Rosid sih pulang ke rumah orang tuanya. Pulang ke rumah orang tuanya. Kenapa Pak? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Bapak nggak sempat menanyakan kepada Pak Rosid kok nggak ada istrinya di rumah atau gimana gitu? Ya dia bilang cuma istrinya lagi pulang aja ke Rumah orang tuanya Hani Ida. Ya. Oke. Menurut Bapak sifatnya Bu Hani itu di rumah seperti apa Pak? Bapak tahu nggak? Nggak tahu. Saat Bapak berkunjung ke rumah kan Bapak sering ya berkunjung ke rumah Pak Rosid ya. Itu respon yang diberikan atau suguhan yang diberikan itu seperti apa saat Bapak bertamu ke rumah mereka? Ya kalau sama tamu ya baik Pak. Humble orangnya. Ya. Pak Rosid itu gimana Pak di kantor itu? Apakah orangnya temperamental atau gimana Pak? Tidak sih. Baik juga orang. Jadi di kantor baik, di rumah baik. Ya. Menurut Bapak, Pak Rosid itu orangnya bertanggung jawab. Tanggung jawab. Masalah pekerjaan selesai semua dengan baik. Selesai semua. Ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan? Bagaimana? Kuasa hukum gugat? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi tergugat? Tidak ya. Cukup. Oke. Kuasa hukum tergugat, bagaimana? Adakah yang ingin ditanyakan kepada saksi tergugat? Tidak ada yang mulia. Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih Bapak Saptiadi Jadi sudah menyempatkan datang untuk diberi persaksian. Oke Pak, silakan boleh meninggalkan ruang sidang. Bagaimana kuasa hukum tergugat sudah cukup dengan bukti saksinya? Cukup yang mulia. Oke, karena agenda pembuktian dari penggugat dan tergugat sudah dilaksanakan, agenda selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kuasa hukum penggugat. Gimana? Tetap ingin melanjutkan. Tetap ingin melanjutkan gugatan ini, tidak mau pikir-pikir lagi. Tidak ya. Oke. Kuasa hukum tergugat, bagaimana kesimpulannya? Tetap tidak ingin bercerai. Tidak, tetap ingin mempertahankan lah ya. Baiklah, kesimpulan telah selesai. Sidang ini mungkin akan kami tunda Pak ya. Oke, sidang terbuka untuk umum. Sidang akan kami tunda selama 1 minggu dan dibuka kembali pada tanggal 8 Maret 2022 dalam agenda pembacaan putusan. Nah, diperintahkan kembali kepada kuasa hukum penggugat dan penggugat serta kuasa hukum tergugat dan tergugat untuk datang kembali ke persidangan tanpa dipanggil lagi karena panggilan di dalam pengadilan merupakan panggilan yang resmi dan sah. Bisa dipahami? Kemudian sidang ditunda. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah selesai dan ditutup. Sekarang Pak, keluar. Sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Oke, silakan duduk Majelis Hakim. Majelis yang mulia, sebelum kita memulai persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dengan nomor perkara 123G tahun 2022, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Panitra, silakan makin para pihak. Sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis. Panggilan nomor perkara 123G 2022 PA Tulang Bawang Tengah atas nama Hani Dinda binti Nusani beserta kuasa hukumnya melawan Abdul Rasid bin Wahyudin beserta kuasa hukumnya untuk memasuki ruang sidang.
lesu ini pada hari ini. Kenapa Bu? Aku masih Pak. Siap untuk mengikuti persidangan? Siap. Siap. Kuasa untuk penggugat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Oke, terima kasih. Saudara tergugat, Bapak Abdul Rosid. Ini kok nampak semangat ini Pak? Kemarin lesu, ini sekarang semangat. Gimana nih Pak? Habis ada jam cair ini Pak. Oh, habis gajian. Oke, anak bulan muda Pak ya. Ya. Oke. Siap untuk mengikuti persidangan Pak pada hari ini? Pak. Siap. Kuasa hukum tergugat, bagaimana kabarnya? Siap yang mulia. Siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Oke. Saudara penggugat, Ibu Hani Dinda binti Musani, ini sidang ditunda selama 1 minggu. Gimana Bu? Ada perubahan, berubah pikiran Bu? Ingin mencabut gugatannya? Tidak ada sih Pak, saya tetap ingin bercerai. Tak ingin bercerai. Iya. Ayolah Bu, ini mumpung belum diputus, cobalah Ibu pikir baik-baik lagi ya. Jangan terburu-buru untuk bercerai. Sudah istikharah belum ini tadi malam? Sudah Pak. Ya, hasilnya gimana? Ya saya meyakinkan diri saya dan hati saya untuk tetap bercerai. Tak ingin bercerai. Iya. Ibu sudah siap dengan konsekuensi semua akibat perceraian nanti anak ibu, korbannya itu gimana? Sudah Pak, sudah dipersiapkan. Bagaimana ini Pak? Saya tetap Tidak ingin bercerai, tunjukkan Pak. Ini semangat Bapak ini, tunjukkan ke Ibu. Siapa tahu ini detik-detik terakhir Ibu berubah. Iya Pak. Allah itu kan maha membolak-balikan hati, ya Pak ya? Iya. Tunda dulu, jangan terburu-buru ya, cabut dulu ya. Ini bapaknya ini hadir terus loh Bu ke persidangan, ini itikat baik ini dari suami ibu mau membangun kembali keutuhan rumah tangganya. Ya? Saya tetap Pak. Baiklah, dengan ini saya akan membacakan putusan. Jadi harap dengar baik-baik Bu ya. Pak ya, bukan ya. Putusan nomor 123 garing PDTG garing 2022 garing PATWG. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara Hani Dinda binti Musani yang memberikan kuasa khusus kepada Ustini SH, selanjutnya disebut penggugat, melawan Abdul Rosid bin Waliyuddin yang memberikan surat kuasa khusus kepada Wahyu, selanjutnya disebut tergugat. Pengadilan agama tersebut telah membaca berkas perkara, telah mendengar keterangan penggugat, telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi. Duduk perkara bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah nomor 123 garing PDTG garing 2022 garing PATWG pada tanggal 2 Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan. Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat sebelumnya. 2. Menyatakan taraf 1 bayi subro tergugat Abdul Rosid bin Waliyuddin terhadap penggugat Hani Dinda binti Musani. 3. Menetapkan hak pemeliharaan anak penggugat dan tergugat, yaitu Muhammad Rafa Al-Fakir bin Abdul Rosid, laki-laki yang bertanggal lahir di Panaragan Jaya 14 April 2018, diberikan kepada penggugat selaku ibu kandungnya. 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil. Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Wahyu Satya SHI yang disepakati oleh penggugat dan tergugat.
Namun, sesuai laporan mediator tanggal 21 Februari 2022, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang. Bahwa guna memperkuat bantahannya, tergugat telah diberikan kesempatan mengajukan alat bukti tertulis akan tetapi tidak mengajukan. Bahwa tergugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang. Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya semula serta mohon putusan. Bahwa selanjutnya tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tergugat tetap bulat pada pendirian semula untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat. Pertimbangan hukum menimbang bahwa hukum dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas, menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga penggugat ingin bercerai dari tergugat dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka penggugat dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara ini. Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan penggugat dan tergugat hadir, kemudian majelis hakim mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Menimbang bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan mediator Wahyu Satya SHI sesuai maksud peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Namun, berdasarkan laporan mediator mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang merupakan orang terdekat dari pihak penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Junto pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 1 orang anak. 2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. 3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat berperilaku kasar, tergugat sering sabung ayam dan mabuk-mabukan. 4. Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama sehingga sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. 5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merumpunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama tergugat. 6. Bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama Muhammad Rafa Al-Fatih saat ini tinggal bersama tergugat dalam keadaan sehat. 7. Bahwa selama pemeliharaan tergugat yang memberikan perhatian dan segala kebutuhan anak tersebut, penggugat merasa sangat khawatir apabila anak tersebut dipelihara oleh tergugat karena sikap tergugat yang tidak baik. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan tergugat. 2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat sering berperilaku kasar, bermain sabung ayam, dan mabuk-mabukan. 3. Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. 4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama penggugat. 5. Bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama Muhammad Rafa Al-Fatih saat ini tinggal bersama tergugat dalam keadaan sehat. Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka
dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, khususnya bagi pihak penggugat yang merasa sudah tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan tergugat. Menimbang bahwa mengenai gugatan tentang hak asuh anak yang bernama Muhammad Rafa Al-Faqih bin Abdul Rashid, lahir di Panaragan Jaya 14 April 2018, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa meskipun anak tersebut dalam asuhan orang tua penggugat, akan tetapi penggugat bertanggung jawab penuh terhadap tumbuh kembang dan nafkah anak tersebut. Maka berdasarkan pasal 105 ayat 105 huruf A, junto pasal 156 huruf A, kompilasi hukum Islam, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak asuh dari ibunya, sehingga majelis berpendapat permohonan hak asuh anak tersebut oleh penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, majelis hakim mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bait sugro tergugat Abdul Rashid bin Waliyuddin terhadap penggugat Hani Dinda binti Musani. 3. Menetapkan anak bernama Muhammad Rafa Al-Faqih, lahir di Panaragan Jaya 14 April 2018, berada di bawah hak donah penggugat dengan kewajiban kepada penggugat untuk memberikan akses kepada tergugat bertemu dengan anak tersebut. 4. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp609.000. Demikian putusan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah oleh kami, Doni Prasetyo SHI sebagai ketua majelis, Miftahul Fauziah SSY dan Jesse Elva Widodo SHI masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana penetapan Majelis Hakim nomor 123/PTTG/2022/PATWG tanggal 2 Februari 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Selasa 8 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 Hijriah oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Vivi Hapsari SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan kuasa hukumnya dan dihadiri oleh tergugat dan kuasa hukumnya. Demikian si putusan majelis hakim sudah dibacakan. Jika penggugat dan kuasa hukumnya atau tergugat dan kuasa hukumnya kurang berkenan menerima putusan ini, maka penggugat dan kuasa hukumnya, tergugat dan kuasa hukumnya dapat melakukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Ya, dapat dipahami? Ada pertanyaan dari penggugat atau tergugat? Cukup ya? Oke. Dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin, sidang selesai dan